Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini, aku akan ajak kamu masuk ke dalam sebuah kisah yang tidak hanya menghibur, tapi juga penuh pelajaran hidup. Bayangkan jika satu catatan kecil yang kamu tulis di malam sepi, justru membuka jalan ke hidup baru yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Seorang pramusaji asal Indonesia menolong seorang wanita mabuk di hotel mewah Dubai, tanpa tahu bahwa perempuan itu adalah putri konglomerat Timur Tengah. Tapi yang terjadi setelah malam itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan di channel ini. Yuk, kita mulai kisah ini. Langit Dubai malam itu seperti pameran cahaya. Gedung-gedung menjulang tinggi memantulkan sinar keemasan dari lampu-lampu jalanan yang tak pernah padam. Di lantai 27 Hotel Oasis Grand, tempat Raka bekerja sebagai pramusaji shift malam, suara gelas beradu dan tawa para tamu menjadi musik latar yang tak pernah hening. Raka, pria 32 tahun asal Brebes, mengenakan seragam hitam rapi dengan dasi kecil yang sedikit longgar. Ia baru saja selesai membersihkan meja VIP lounge ketika supervisor memanggilnya tergesa. Room 2702. Tamunya pingsan di toilet perempuan. Gak ada yang berani bantu. Kamu tolong cek. Raka. Tanpa banyak tanya, Raka bergegas. Toilet itu sunyi. Hanya suara pendingin udara dan tetesan air dari keran yang lupa dimatikan. Di dalam, ia menemukan seorang wanita muda terbaring setengah duduk di lantai marmer. Dress merahnya kusut, rambut coklat gelapnya tergerai menutupi sebagian wajah. Wajah itu asing dan cantik, tapi tampak kelelahan. Matanya sedikit terbuka. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya goyah. Raka segera mendekat tanpa menyentuh. "Maaf, Anda baik-baik saja, Miss?" Perempuan itu hanya menggumam pelan dalam bahasa Arab yang Raka tak pahami, lalu jatuh tertidur. Bau alkohol menyengat. Raka memutar otak. Membawa wanita ini ke resepsionis bisa menciptakan kegaduhan. Dia tahu betul siapa wanita ini. Nadine Al-Qasimi, putri bungsu pemilik jaringan properti Al-Qasimi Group. Sering disebut-sebut di berita bisnis dan pesta-pesta sosialita Dubai. Dengan hati-hati, Raka memanggil room service untuk membukakan akses kamar suite Nadine, lalu menggendong tubuh ringan itu dengan posisi yang paling sopan yang bisa ia pikirkan. Ia membaringkan Nadine di atas tempat tidur berlapis linen putih, dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tangannya bergetar, takut jika nanti difitnah. Ia menatap meja kaca di samping ranjang. Ada kertas kecil dan pulpen hotel. Ia menulis pelan, "Anda aman. Saya hanya membantu. Tidak ada yang hilang. Raka, pramusaji malam." Kemudian ia keluar, menutup pintu perlahan, dan kembali ke pantry seperti tak ada yang terjadi. Malam itu ia pulang ke kamar kos sempitnya di daerah Al-Quoz, dengan kepala penuh pertanyaan dan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Keesokan paginya, Nadine membuka matanya di kamar hotel yang dingin dan hening. Kepalanya berat. Mulut kering. Ia bangkit pelan, menyingkap selimut, dan menyadari dirinya telah berganti posisi dari toilet ke tempat tidur. Tubuhnya masih utuh. Tidak ada yang hilang. Tas di meja, jam tangan masih terpasang. Dan di samping lampu meja, selembar kertas kecil. Ia membacanya perlahan, lalu membacanya ulang. 3 kali. Wajahnya yang semula muram berubah menjadi heran. Lalu senyum tipis merekah di bibirnya, senyum yang jarang muncul dalam hidupnya akhir-akhir ini. "Raka," bisiknya pelan. Keesokan malamnya, di ruang makan karyawan, Raka sedang makan nasi goreng dingin dengan sambal terasi bawaannya sendiri. Seorang resepsionis menghampirinya. "Bro, tadi Miss Nadine Al-Qasimi nanyain kamu." Raka berhenti mengunyah. "Apa?" "Iya," dia bilang. "Mana pramusaji yang tulis catatan di suiteku? Dia kelihatan nyari kamu." Raka menatap kosong ke arah pintu restoran hotel yang tertutup. Hari itu, hidupnya yang tenang dan tanpa kejutan mulai berubah arah.
Dan ia belum tahu bahwa sebuah catatan kecil bisa jadi pintu masuk ke dalam kehidupan yang sama sekali berbeda. Hari beranjak malam, langit Dubai mulai menyala dengan kemewahan kota yang tak pernah tidur. Di lantai atas Hotel Oasis Grand, sebuah jendela terbuka lebar menghadap Burj Khalifa yang menjulang. Di balik kaca itu, Nadine berdiri mengenakan kaftan sutra longgar, segelas jus jeruk di tangan kanan, dan kening yang berkerut memikirkan satu nama. Raka. Gumamnya sekali lagi. Pramusaji yang tidak seperti lainnya. Hari ini ia memanggil Raka secara resmi melalui resepsionis. Bukan untuk memarahinya. Bukan pula untuk menegurnya soal malam sebelumnya. Tapi karena rasa ingin tahu. Ia sudah terlalu lama dikelilingi orang-orang yang hanya berpura-pura baik demi warisan dan nama keluarganya. Tapi Raka, dia bahkan tidak mencuri satu cincin pun dari mejanya. Pukul 19.15, pintu suite 2702 diketuk pelan. "Silakan masuk," kata Nadine sambil duduk di sofa. Pintu terbuka, dan Raka muncul dengan seragam hitamnya yang bersih dan postur tegap tapi gugup. "Selamat malam, Nyonya," sapanya sopan. "Nadine saja," potongnya cepat. "Duduklah." Raka ragu. Ia tahu aturan. Karyawan tidak boleh duduk bersama tamu kecuali diundang dalam konteks formal. Tapi ini bukan konteks biasa. "Saya hanya ingin bertanya, kamu tidak ambil apapun malam itu? Bahkan jam tangan mahalku masih di sini." "Saya hanya mengantar Anda ke kamar dan memastikan Anda aman. Itu saja," jawab Raka pelan. Ia menunduk, menghindari tatapan Nadine yang tajam namun lembut. "Kenapa?" "Karena itu yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak dibesarkan untuk mengambil yang bukan hak saya." Hening. Angin dari AC menyapu rambut Nadine yang mulai turun menutupi matanya. "Kamu Muslim ya?" tanyanya tiba-tiba. "Iya." "Islam ajarkan kamu untuk tidak menyentuh barang orang mabuk?" Raka tersenyum tipis. "Islam ajarkan untuk menjaga pandangan dan menjaga hati. Kalau bukan milik kita, jangan kita ambil, termasuk tubuh dan kepercayaan orang lain." Nadine terdiam cukup lama. Kata-kata itu seperti air di padang gurun. "Kau tahu," katanya kemudian, suaranya mengecil. "Banyak pria dalam hidupku hanya melihatku sebagai tubuh yang bisa dibeli atau dijanjikan. Bahkan ketika aku lemah, mereka mendekat. Tapi kamu..." Ia berdiri, mendekati jendela, membelakangi Raka. "Kamu malah pergi tanpa jejak, cuma meninggalkan catatan." Raka menunduk, tak ingin salah menanggapi. Ia tahu dunia Nadine berbeda. Terlalu terang, terlalu mahal, terlalu rumit. "Saya hanya orang biasa, Bu Nadine. Pramusaji. Saya tidak ingin..." "Diam." Raka langsung terdiam. Nadine menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Maukah kamu temani aku keliling kota malam ini?" "Keliling kota?" Bukan sebagai supir. Bukan sebagai karyawan hotel. Tapi sebagai teman bicara. Teman jalan. "Aku butuh seseorang yang tidak menjilat, tidak menjual." Raka masih ragu. "Tapi aturannya..." "Aku bisa pastikan kamu tidak dipecat. Aku yang bayar kamu malam ini, bukan hotel." Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Raka mengangguk pelan. "Baik, tapi saya tetap pakai seragam ini." Nadine tertawa kecil. "Terserah kamu, Emer Honesti." Malam itu, mobil Audi putih Nadine melaju menyusuri jalanan Sheikh Zayed Road. Raka duduk di kursi penumpang. Di luar, lampu-lampu kota berganti cepat. Tapi di dalam mobil, waktu terasa lambat. "Aku lelah, Rak," kata Nadine akhirnya. "Dengan hidup. Dengan pura-pura. Dengan pesta. Dengan bisnis yang penuh tipu muslihat. Aku ingin tahu rasanya duduk di warung, makan nasi goreng, dan gak perlu mikirin saham." Raka tertawa kecil. "Kalau begitu, kamu harus main ke Brebes." Nadine menoleh, tertawa pelan. "Mungkin suatu hari."
Di tengah gemerlap kota yang penuh ambisi dan kesombongan, dua orang asing duduk dalam keheningan yang jujur. Tanpa status, tanpa tuntutan. Hanya dua manusia yang akhirnya bisa berbicara tanpa topeng. Dan dari balik jendela hotel mewah itulah, hidup keduanya mulai berubah arah, menuju sesuatu yang lebih nyata. Pagi itu, sinar matahari menelusup pelan ke selat tirai kamar kontrakan Raka di Alkuos. Dinding kamarnya tipis, hanya semen kasar dan satu kipas angin yang berdengung sejak semalam. Tapi pagi itu berbeda. Bukan karena suasana, tapi karena pikirannya belum tenang sejak malam bersama Nadine. Ia baru saja menuang air panas ke dalam cangkir kopi sachet ketika suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Nomor asing. Tapi isi pesannya singkat. Temui aku di Souk Al-Bahar. Siang ini. Nadine. Raka menghela napas. Separuh dirinya ingin menolak. Tapi separuh lainnya, diam-diam, sudah mulai merindukan obrolan tenang yang mereka bagi malam sebelumnya. Souk Al-Bahar adalah pasar modern yang disamarkan dalam arsitektur klasik. Dinding bata, lampu gantung tembaga, aroma oud dan rempah di udara. Nadine duduk di teras sebuah kafe bergaya Maroko. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kulot krem, lebih sederhana dari biasanya, tapi tetap memikat. Aku kira kamu gak datang, katanya begitu Raka muncul. Saya hampir gak datang, jawab Raka jujur. Kenapa? Karena saya tahu, dunia saya bukan bagian dari hidup kamu. Nadine tersenyum pahit. Siapa bilang dunia saya punya hidup? Mereka duduk, diam sebentar. Lalu Nadine membuka percakapan. Aku ingin kamu bantu aku, Rak. Tapi bukan sebagai teman ngobrol lagi. Maksudnya, aku punya beberapa properti kosong. Aku butuh orang yang bisa mengelola tanpa main belakang. Aku ingin keluar dari bisnis hiburan malam. Aku ingin mulai sesuatu yang bersih. Raka menatapnya lekat-lekat. Saya ini mantan guru SD. Sekarang jadi pramusaji. Kamu yakin minta tolong ke orang seperti saya? Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa jaga amanah. Tapi Nadine, aku serius. Rak, aku ingin mulai sesuatu yang bisa jadi masa depan, bukan cuma warisan. Dan aku gak tahu kenapa, tapi aku percaya kamu. Raka tertunduk. Ada konflik yang menari-nari dalam batinnya, antara ketulusan dan ketakutan, antara kesempatan dan prinsip. Ia tahu tawaran ini bukan sekadar kerja. Ini adalah pintu yang bisa mengubah segalanya, tapi juga bisa menghancurkan apa yang ia yakini. 3 hari kemudian, Raka berdiri di depan sebuah gedung berlantai 3 di distrik Barsha Heights. Bangunan itu dulunya bar lounge, tapi sekarang kosong. Cat dinding mengelupas, dan papan nama hampir jatuh. Di sebelahnya, Nadine memegang map berisi dokumen dan proposal. Kamu lihat ini dan berpikir rusak, katanya. Saya lihat ini dan berpikir, terlalu mahal buat saya, jawab Raka setengah bercanda. Tapi kamu akan belajar. Kenapa kamu yakin banget sama saya? Karena kamu satu-satunya orang yang gak minta apa-apa dariku. Mereka masuk. Lantai kayu berderit. Lampu gantung berdebu. Tapi ada potensi. Ruang belakang bisa dijadikan dapur. Ruang tengah bisa jadi coworking space. Nadine ingin menyulap tempat ini jadi kafe dan komunitas yang bebas dari alkohol dan musik keras. Tempat orang bisa bekerja, berdiskusi, dan merasa aman. Aku capek hidup di tempat yang cuma jual pelarian, ujarnya pelan. Aku mau bangun tempat buat orang yang mau pulang. Raka mengangguk. Kali ini lebih mantap. Kalau itu tujuan kamu, saya akan bantu. Tapi saya gak mau jadi karyawan. Saya mau kita setara. Nadine mengulurkan tangan. Deal. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Raka belajar tentang pengelolaan, kontrak vendor, dan audit stok. Nadine mendampingi, tapi membiarkan Raka memimpin.
Mereka sering bekerja hingga larut malam, makan mie instan di lantai karena meja belum datang, atau mendiskusikan nama brand sampai dini hari. Satu malam, saat semua sudah sepi dan mereka duduk di tangga lantai 2, Nadine berkata, "Kamu sadar gak? Kita lagi bangun rumah. Bukan rumah bata, tapi rumah pulang." Raka menoleh, menatap wajah perempuan itu. Mata yang dulu kosong kini berkilat. "Saya juga baru sadar. Saya gak cuma kerja di sini. Saya juga mulai percaya." Mereka tak bersentuhan, tak berkata cinta. Tapi di antara derit lantai dan lampu yang temaram, dua hati mulai menemukan ritmenya. Pelan, tapi kuat. 2 bulan telah berlalu sejak bangunan kosong di Barsha Heights mulai berubah wajah. Cat baru warna pasir menghiasi tembok luar. Lampu-lampu gantung dari rotan buatan tangan tergantung rapi di langit-langit ruangan. Tempat itu kini bernama Rumah Jalan. Tempat orang asing bisa merasa di rumah, walau hanya sebentar. Raka berdiri di depan kaca besar sambil menyusun laporan pengeluaran renovasi. Di belakangnya, Nadine sedang memindahkan beberapa tanaman indoor ke pojok lounge. "Kamu harus tahu, Rak, ini tempat pertama dalam hidupku yang aku bangun bukan untuk keuntungan," katanya sambil merapikan pot lidah mertua. "Lalu untuk apa?" tanya Raka tanpa menoleh. "Untuk tenang. Untuk merasa jadi manusia." Sebelum Raka sempat menjawab, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Suara di ujung telepon berat dan dingin. "Saudara Raka, kami dari kantor imigrasi. Anda bisa datang ke kantor pusat hari Senin? Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi." Setelah panggilan itu, dunia terasa sedikit bergeser. Raka belum pernah mengalami masalah imigrasi, selalu patuh aturan, memperpanjang visa tepat waktu. Tapi nada suara di telepon itu mengisyaratkan sesuatu yang tak biasa. Hari Senin datang. Di ruang tunggu kantor imigrasi, Raka duduk dengan napas berat. Setelah menunggu 1 jam, ia dipanggil ke ruangan berisi 2 petugas. Salah satunya memegang folder merah dengan namanya tertera di depan. "Saudara Raka, Anda terdaftar sebagai pekerja di sektor hospitality. Tapi kami menerima laporan bahwa Anda saat ini terlibat dalam kegiatan usaha yang tidak tercatat secara legal." Raka mengerutkan kening. "Saya bantu seorang teman menjalankan properti miliknya. Semua dalam proses registrasi legal. Belum ada transaksi. Sayangnya, menurut Undang-Undang Kerja di UEA, WNI dengan visa hospitality tidak diperbolehkan mengelola atau memimpin usaha apapun tanpa izin baru. Kami butuh klarifikasi dari pihak sponsor Anda." "Sponsor saya, perusahaan hotel sebelumnya. Tapi saya sudah resign." "Itu masalahnya. Tanpa sponsor baru, aktivitas Anda bisa dianggap ilegal." Raka terdiam. Pelan-pelan ia mulai mengerti. Seseorang melaporkannya. Tapi siapa? Sore itu, Raka datang ke Rumah Jalan dalam diam. Nadine langsung tahu ada yang tidak beres. "Kamu pucat. Apa yang terjadi?" "Aku dilaporkan ke imigrasi." "Apa?" "Mereka bilang aku gak punya izin untuk kerja atau memimpin usaha di sini." "Tapi kan kita belum jalanin transaksi. Aku yang pegang dokumen." "Tetap saja, aku bisa dideportasi kalau gak cepat dapat sponsor baru." Nadine berjalan mondar-mandir di ruang lounge yang masih bau cat. Lalu ia berhenti. "Ini Dario, asisten ayahku. Dia yang kirim email ke kantor hukum keluarga. Mungkin dia yang lapor kamu." "Kenapa?" "Karena dia benci aku keluar dari lingkaran bisnis keluarga. Dia pikir kamu pengaruh buruk. Dia ingin aku kembali ke Dubai Heights. Kembali ke dunia yang kusumpahi." Raka menghela napas. "Kamu gak perlu lawan mereka untuk aku. Kalau memang berbahaya, aku bisa pulang." "Pulang kemana, Rak?" "Ke Brebes. Ke hidup yang sederhana. Aku gak mau kamu kehilangan nama baik karena aku." Nadine menatapnya tajam.
Aku lebih takut kehilangan satu hal dari semua ini. Apa? Kepercayaan. Dan kamu satu-satunya yang pernah aku percaya sepenuhnya. Hening menyusup di antara mereka. Tapi bukan hening yang kosong, melainkan hening yang padat, penuh keputusan yang akan segera diambil. Aku akan ajak ayahku bicara. Aku akan jadi sponsor legal kamu. Aku punya hak sebagai warga Emirat. Kamu gak akan pergi kemana-mana. Tapi Nadine, tidak. Dengar aku. Aku mungkin tumbuh di rumah kaca penuh emas. Tapi selama ini aku gak pernah berdiri di tanahku sendiri. Dan kamu ngajarin aku cara berpijak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka melihat Nadine berbicara dengan ayahnya secara langsung. Mereka bertemu di hotel keluarga, duduk berjauhan di ruang makan privat yang sunyi. Ia tak bisa mendengar jelas dari luar. Tapi ia melihat Nadine berdiri tegak, membuka map berisi dokumen legal, dan menunjukkan rencana bisnis mereka. Ayahnya, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorot tajam, hanya diam beberapa saat. Lalu akhirnya ia mengangguk pelan. Tanpa pelukan, tanpa senyum. Tapi itu cukup. 3 hari kemudian, Raka menerima dokumen sponsornya yang baru. Dengan tanda tangan resmi Nadine Al-Qasimi. Di balik nama itu, ada perjuangan, ada keberanian, ada cinta yang belum diucapkan, tapi tumbuh diam-diam di antara tumpukan legalitas dan keinginan untuk membangun sesuatu yang benar. Raka mencium dokumen itu pelan. Bismillah, bisiknya. Kalau ini jalan kita, aku akan jalani. Hari itu, langit Dubai cerah tanpa awan. Dari jendela besar rumah jalan, terlihat lalu lintas padat yang tak henti, suara klakson dari kejauhan, dan manusia-manusia yang berjalan cepat seolah waktu mereka bisa habis dalam hitungan detik. Tapi di dalam bangunan bercat pasir itu, suasana tenang. Seorang anak muda dari Nepal sedang duduk membaca buku. Seorang perempuan berhijab tengah menulis di laptopnya sambil memesan kopi herbal. Di balik meja bar, Raka sedang menyeduh teh mint untuk pelanggan. Sesekali melirik ke arah pintu. Nadine masuk perlahan, mengenakan dress abu-abu panjang dan jaket jeans. Rambutnya diikat ke belakang. Hari ini wajahnya tidak penuh make up, tapi justru terlihat lebih hangat. Kamu ngelamun, katanya sambil duduk di bangku bar. Saya mikir, jawab Raka. Kalau saya gak nolong kamu waktu itu di toilet hotel, mungkin saya masih nyapu di dapur hotel sekarang. Kalau saya gak pingsan waktu itu, mungkin saya masih pura-pura tertawa di pesta. Dan rumah jalan gak akan pernah ada. Mereka tertawa pelan. Tawa yang lahir dari kelegaan, bukan dari hiburan. Malamnya, Raka mengajak Nadine ke tempat yang belum pernah ia datangi sejak pertama tiba di Dubai. Pantai kecil di pinggir kota, yang tidak banyak diketahui turis. Mereka duduk di pasir. Kaki menyentuh ombak yang menyapu perlahan. Kamu masih mau pulang ke Brebes suatu hari nanti? Tanya Nadine pelan. Pasti. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengingat dari mana saya datang. Kalau aku ikut, apa boleh? Kamu mau lihat kampung. Bukan hanya kampungmu, tapi hidup yang sebenarnya. Raka diam. Angin pantai membawa aroma asin dan kelembapan khas laut. Saya punya satu pertanyaan. Jawabnya gak harus sekarang. Apa? Kamu mau jalan sama saya, sampai seterusnya? Nadine menoleh. Matanya tak berkaca-kaca seperti dulu. Kini lebih mantap, lebih pasti. Kalau kamu siap hidup dengan perempuan keras kepala, kadang modi, dan dulunya pengelola klub malam. Saya siap. Asal kamu juga siap sama mantan guru SD yang bahasa Inggrisnya masih belepotan. Siap. Mereka tertawa. Tak ada cincin malam itu. Tak ada lamaran formal. Tapi 2 janji diam lahir dari pandangan mata yang saling percaya. 6 bulan kemudian, Raka dan Nadine menikah di sebuah acara sederhana. Bukan di ballroom hotel, tapi di ruang tengah rumah jalan yang kini semakin ramai pengunjung. Undangan terbatas. Sahabat, tim komunitas,
dan beberapa tamu dari komunitas pekerja migran. Nadine mengenakan abaya putih sederhana dan kerudung lembut. Raka memakai baju koko dan sarung batik kiriman ibunya dari Brebes. Setelah akad, mereka berdiri di balkon lantai 2, memandangi kota yang gemerlap. Kota yang dulu hanya terasa asing dan menekan, kini menjadi rumah tempat cinta tumbuh dari kejujuran. Beberapa tahun kemudian, rumah jalan berkembang. Mereka membuka cabang di Abu Dhabi dan satu lagi di Indonesia, di Jogja. Tapi meski bisnis berkembang, Raka tetap minum teh paginya di dapur kecil rumah jalan pusat. Ia masih menyapu sendiri kalau ada pecahan kaca. Nadine tetap suka merapikan tanaman pot satu persatu setiap Sabtu pagi. Dan setiap tahun, pada tanggal mereka bertemu, mereka kembali ke pantai kecil itu. Duduk diam, menatap ombak, dan mengingat bahwa cinta bisa lahir dari ruang yang tak disangka-sangka. Bukan dari pesta, bukan dari rencana, tapi dari satu malam yang sunyi, satu catatan sederhana, dan satu keputusan untuk tetap jujur, bahkan ketika tak ada yang melihat. Langkah pulang itu bukan tentang kembali ke tempat, kata Raka suatu malam, sambil mengelus rambut Nadine, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatmu ingin berhenti mencari. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa arti cinta sejati menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.